Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang nasib buruk seorang pria bernama Jafir, seorang mantan eksekutif yang mengalami masalah finansial dan harus berpindah rumah. Di sini, rumah yang dulu ditempati Jafir kini ditempati oleh pemilik baru bernama Thomas. Seiring berjalannya waktu, hal-hal janggal mulai menimpa Thomas selama ia tinggal di rumah tersebut. Ternyata Jafir masih memiliki kunci rumah lamanya dan berencana untuk menghabisi Thomas. Apakah Thomas berhasil mempertahankan rumah barunya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat seorang pria botak bernama Jafir, si mantan eksekutif periklanan yang sudah mulai menua. Dan sedang diwawancarai oleh dua orang genjet. Di sini, Jafir sedang mencari pekerjaan. Namun ide yang Jafir berikan dianggap sudah ketinggalan zaman. Hal itu membuat dua orang genjet tidak mau merekrut Jafir. Lantas Jafir yang emosi segera kembali ke apartemennya yang begitu mewah. Ya la entrevista de hoy. Saat malam pelote, ia dan istrinya Marga berdiskusi tentang kesulitan ekonomi mereka, yang mana untuk bayar apartemen saja sudah tidak sanggup. Tak ingin hidup susah, Marga menyarankan mereka untuk pindah di rumah kecil mereka yang terletak di daerah pinggiran kota. ¿En qué pienso? Marga, Venga, aquí cada mes de alquiler es una sangría. es nuestra. Awalnya Jafir tidak mau. Kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat Jafir sadar dan terpaksa pindah ke sana. Kepindahan mereka di rumah lama membuat anaknya Denny putus asa karena dia yakin dia akan dibully oleh teman-temannya. Mendengar itu, Jafir menjelaskan kalau mereka tinggal di sana hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke sini. Tak lama kemudian, Jafir memecat pembantunya dan meminta untuk mengembalikan kunci cadangan apartemen miliknya. Singkat cerita, Jafir pun berusaha mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga mengikuti kursus pada malam hari. Sementara itu, Marga bekerja di sebuah butik. La vida por las pelotas y estrujando. Sí. Pada suatu kesempatan, Jafir diwawancarai oleh teman lamanya dan langsung diterima. Namun setelah membaca kontraknya, Jafir merasa dipermalukan karena hanya diterima sebagai karyawan magang selama 3 bulan dan tidak dibayar. Hal itu tentu saja membuat Jafir emosi dan melampiaskan kekesalannya di mobil miliknya. Seketika itu membuat Jafir terkejut karena melihat kunci cadangan apartemen lamanya dan segera pergi ke sana. Setibanya Jafir di sana, ia mulai memantau dari kejauhan. Ternyata sudah ada penghuni baru, yaitu sepasang suami istri yang masih muda. Mulai timbul iri dengki bagaikan saudara Bang Jet. Jafir yang merasa panas dada pergi dari sana. Keesokan harinya, Jafir masuk secara diam-diam ke apartemen lamanya dan mulai menjelajahi rumah lamanya itu. Diketahui juga keluarga ini mempunyai seorang anak perempuan yang hobi gimnastik. Melihat semua itu, membuat Jafir iri dan ingin menjadi seperti keluarga tersebut. Beberapa hari kemudian, Jafir kembali lagi ke apartemen dan membuka laptop si pemilik yang bernama Thomas. Di sini, Jafir menemukan foto keluarga tersebut, yang mana sebelumnya mereka pernah mengalami kecelakaan akibat kelalaian Thomas yang menyetir dalam keadaan mabuk. Bisa dibilang Thomas ini seorang pecandu alkohol. Jafir kemudian melihat aktivitas Thomas sebelumnya
dan mengikuti Thomas ke sebuah perkumpulan. Sesampainya di sana, Jafir mulai memperkenalkan namanya, juga mengarang cerita yang mirip dengan yang dialami oleh Thomas. Lo he intentado y he vuelto por debilidad, por estupidez, porque ya he perdido a mi mujer. Ketika hendak pulang, Jafir berusaha mendekati Thomas dan mengajak Thomas untuk pergi ngopi di sebuah kafe. Di sini Jafir mulai mengorek semua tentang kehidupan Thomas, hingga pada akhirnya mereka mulai berteman. Te invito yo. No, faltaría más. Keesokan harinya, Jafir kembali masuk ke apartemen Thomas. Sebelum itu, ia menjatuhkan daging mentah di halaman apartemen yang ada di sana. Tak disangka, jigong milik tetangga Thomas malah memakan daging tersebut dan meninggoy. Setelah itu, Jafir masuk ke dalam dan mulai mengcopy jadwal-jadwal Thomas juga mengacaknya. Saat malam poek, Jafir mulai memantau apakah rencananya berhasil dan benar saja. Di sini terlihat Thomas yang sedang dimarahi istrinya akibat terlambat menjemput anak mereka. Singkat cerita, saat pertemuan berikutnya, Jafir kembali menceritakan apa yang membuatnya bahagia dan semakin semangat menjalani hidupnya. Mendengar apa yang Jafir katakan membuat Thomas terpukau dan menghampiri Jafir lalu mengajak Jafir untuk makan malam di rumahnya. Hombre, ¿por qué no te vienes a cenar? Claro, hombre. ¿Vale? Ketika Jafir datang ke apartemen Thomas, Jafir malah bertemu dengan tukang kebun di sana yaitu Damian yang tentu saja sudah mengenal Jafir. Di sini Jafir berpura-pura ingin mengambil surat, namun Damian sedikit mencurigai Jafir. Nada, venía a recoger unas cartas. Son para Marga. Lama kemudian, Thomas pun datang dan mengajak Jafir untuk masuk ke dalam. Jafir kemudian diperkenalkan kepada istri Thomas yaitu Lara dan anak perempuannya yaitu Monica. Saat makan bersama, Jafir mulai mengamati Thomas dan Lara yang sedang bertengkar. Pero bueno. Ya, bueno, pero el dinero tampoco. Setelah selesai makan, Jafir menghampiri Lara. Lantas Lara yang kepo bagaikan tetangga Bang Jet mulai menanyakan istri Jafir. Namun Jafir yang memang laki-laki mokondo mengatakan kalau dirinya sudah lama bercerai. Jafir bahkan mulai mengombali Lara dengan mengatakan bahwa ia mengagumi wanita seperti Lara yang selalu mendampingi suami. No pasa nada. Y ver a una mujer como tú apoyando así a tu marido, admiro tu fuerza. Keesokan harinya, terlihat Damian mencegat Monica yang akan pergi ke sekolah dengan memberinya setangkai bunga. Di sini Damian juga bertanya kepada Thomas tentang penyewa apartemen sebelumnya yang kemarin datang untuk mengambil surat. Mendengar itu, Thomas yang kebingungan tidak memperdulikan Damian dan pergi dari sana. Di sini Damian mulai mencurigai Jafir. Saat malam kembali polote, Jafir melakukan aksi gelonya yang mana ia menabrakkan mobilnya ke tembok di parkiran apartemen lalu menelpon Thomas. Mengetahui kondisi Jafir yang tidak baik-baik saja membuat Thomas panik dan pergi menghampiri Jafir. Mendapati Jafir yang seperti orang gelo membuat Thomas marah dan merampas cap tikus yang ada di tangan Jafir. Thomas juga memberitahu kalau dirinya akan dimarahi Lara jika ia mendapati alkohol yang tadi tumpah di baju Thomas. Thomas juga mengatakan kalau dirinya alergi terhadap kacang-kacangan. Te lo tienes que plantear como una alergia. Alérgico a los cacahuetes. De toda la vida, unos... Mendengar semua itu membuat Jafir mempunyai ide dan langsung meminjam ponsel Thomas dengan beralasan ingin menelpon mobil derek. Padahal sebenarnya ia mengirim email dari akun Thomas ke akunnya sendiri. Setelah itu, Jafir meminta Thomas untuk tidak memberitahukan insiden tersebut kepada Lara. Singkat cerita, setelah Thomas kembali ke rumah, Lara yang ingin mencuci pakaian tak sengaja mencium baju Thomas. Hal itu tentu saja membuat Lara emosi dan langsung membacoti Thomas. Di sini Thomas yang tak ingin mereka bertengkar akhirnya mengatakan yang sebenarnya. ¿Javier? El que vino a cenar. Keesokan harinya, Lara menghampiri Jafir dan meminta Jafir untuk berhenti bergaul dengan Thomas. Mendengar itu membuat Jafir mulai berakting lagi dan memutarbalikkan fakta sambil menunjukkan bukti email yang telah dikirim. Lo siento. Melihat itu membuat Lara akhirnya mencurigai suaminya sendiri. Memang Jafir laki-laki jahanam. Merasa Lara telah masuk ke jebakannya, Jafir kemudian memesan 2 semprotan gas dan menyuntikkan sebuah cairan ke salah satunya. Melihat tingkah Jafir yang semakin aneh membuat Marga mulai mencurigai Jafir.
Keesokan harinya, Jafir pergi menemui Thomas di kantor. Melihat kedatangan Jafir membuat Thomas emosi dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Es un hijo de puta. Insiden itu membuat Jafir pergi menemui Lara dan meyakinkan Lara kalau Thomas adalah orang yang berbahaya. Di sini Jafir memberi Lara sebuah semprotan dan meminta Lara untuk berjaga-jaga. Setelah itu Jafir pulang ke rumah dan mengemasi semua barang-barangnya, lalu pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Kemudian Jafir menelpon Lara dan meminta Lara untuk mengajak Monica bertemu dengan jenastik terkenal bernama Valentina. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mereka bertiga pun terlihat sangat bahagia. Setelah selesai foto-foto, Jafir sengaja mengirimkannya kepada Thomas. Hal itu tentu saja membuat Thomas murka. Sepulangnya Lara ke rumah, Thomas datang dan membacoti Lara habis-habisan. Di sini terjadilah adu mekanik antara Lara dan Thomas yang membuat Lara menyemprotkan semprotan yang diberikan Jafir ke mata Thomas. Lalu yang terjadi? Abre. Saat bersamaan, Jafir yang sudah menunggu di bawah menelpon Lara dan segera menghampiri Lara. Kemudian Jafir meminta Lara untuk menjaga Monica, sementara itu akan melakukan misi terakhirnya kepada Thomas. No las mereces. Nah, sekali. Thomas si laki-laki baik hati malah kembali ke alam barja di tangan Jafir si laki-laki. Tahun demi tahun berlalu, terlihat Jafir yang baru saja mengantar Monica ke sekolah. Ternyata Jafir sudah menikah dengan Lara dan menjabat sebagai wakil direktur di perusahaan mertuanya. Tak lama kemudian, Jafir mendapat telepon dari resepsionis yang mengatakan kalau Marga datang. Takut rahasianya terbongkar, Jafir bergegas menghampiri Marga. Saat bertemu, Marga mulai membeberkan apa yang sudah ia curiga selama ini, juga bukti-bukti kuat yang sudah ia simpan. Marga juga berniat untuk melaporkan semuanya ke pihak Ladusing. Namun dengan santuy, Jafir mengancam akan mencabut semua biaya sekolah Denny, juga menjual rumah yang Marga tinggal hingga Marga akan berakhir di jalanan seperti gelandangan. Tak sanggup dengan semua itu, Marga pun mengurungkan niatnya demi hidup mewah. Y ahora si me disculpas tengo una reunión. Jafir kemudian melanjutkan hidupnya dengan Lara di apartemen mewahnya. Kesan yang bisa diambil dari film ini, hati-hati dengan orang tak dikenal. Film pun tamat. Bagaimana? Sangat-sangat iblis bukan? Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.